Terima kasih teman-teman kami ucapkan karena masih setia dalam rangkaian acara Job Fair di Kota Magelang tahun 2025. Hari ini kita mengambil tema yang luar biasa ya, meraih peluang menuju karir masa depan. Dari tema ini kita terjemahkan ke dalam beberapa side event begitu. Ada bersama psikiater dan hari ini juga bersama BP3MI. Besok masih ada rangkaian acara juga yang tidak kalah seru karena kita akan bedah CV. Bagaimana membuat CV yang menarik dilirik HRD hanya dalam 7 menit. Juga bagaimana cara mengatasi kehidupan kita ketika kita sampai ke tahapan sesi wawancara supaya teman-teman ini bisa mempersiapkan diri dengan maksimal ketika bertemu HRD. Semuanya kita berikan untuk teman-teman semuanya dalam rangka menyiapkan kesiapan kerja begitu ya, supaya nanti bisa mendapatkan karir yang cemerlang, yang sesuai passion juga kalau bisa begitu ya. Dan sekarang teman-teman telah hadir bersama saya Ibu Dewi Tiana Esti, pengantar kerja ahli muda dari BP3MI Jawa Tengah. Halo Ibu, selamat siang. Oke, Ibu, sebetulnya kalau dari tema kita pada pagi hari ini sangat cocok ya kita berikan untuk teman-teman yang sedang mencari kerja, benar nggak Bu? Oke, mungkin Mas. Jadi sangat setuju ya Bu ya. Tema hari ini untuk teman-teman yang sedang mencari kerja. Menurut saya diperlukan yang untuk para adik-adik kita yang baik yang baru mau lulus maupun kalau lulus ya, jadi para pencari kerja ini sangat diperlukan sih Pak. Jadi memang ketika kita akan masuk di dunia kerja harus banyak wawasan dan juga kesiapan memang. Persiapannya harus seperti itu. Jadi tidak, kesiapan itu tidak hanya ketika kita mengincar pekerjaan di lokal maupun regional nasional ya, tapi ketika kita akan keluar negeri apalagi ya. Nah, ini kayaknya adik-adik ada yang senang dengan negara-negara tujuan tertentu mungkin karena sering nonton Brajil, ada yang suka nonton Brajil. Biasanya ada naik ya berapa berarti terus nanti upaya masalah masih di scroll bawah ya. Ada juga Kalau cuma ada aja deh kalau nggak berangkat bapak-bapak juga kayaknya sampai jadi suka juga ya. Jadi terkadang karena kita suka nonton film apa kemudian kita terinspirasi ingin bekerja di negara tersebut ya. Biasanya Korea, Jepang, terus yang suka Bollywood. Ada nggak yang suka India? Mungkin kayak kita India gitu. Iya, teman-teman, memilih bekerja di luar negeri adalah keputusan yang besar yang melibatkan peran keluarga dan juga masa depan bangsa. Namun untuk memastikan keselamatan kita ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama yang tak boleh diabaikan. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI memiliki peran krusial di daerah dalam mengawasi, melayani, melindungi para pekerja migran Indonesia. Karena itu, show kita kali ini akan mengupas tentang sisi-sisi krusial dan hal-hal penting yang perlu kita ketahui dan diketahui oleh seluruh para calon tenaga kerja sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Kenal saja apa bentuk penipuan dan cara pencegahannya. Kemudian membuka akses informasi dan memahami garansi perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh kita semuanya hingga mempersiapkan keberlanjutan ekonomi saat kembali pulang ke pangkuan ibu pertiwi. Nah, bersama saya Putus Pinasari dari kantor bersama BP3MI, kerja ke luar negeri aman, pulang bawa pengalaman, menjadi migran kita, pulang jadi juragan. Tepuk tangan bagi kita sama-sama. Di sini dari semangatnya ini sudah semangat juragan, jangan juragan ini Bu ya. Iya, kita pengen mendekatkan teman-teman ya Ibu ya. Iya, supaya kita lebih dekat. Tadi Bu Dewi, kita terus saja Pak Puput boleh. Mungkin kita akan mulai di paparan yang pertama. Nah ini kita
sesinya santai ya Bu ya, karena kita bersama teman-teman bersama teman-teman SMA dan juga para pencari-pencari di sini kita menghadirkan acara yang santai. Oh, ada geser, siap. Iya Bu, mungkin melalui perbincangan kita nih, kita tuh ingin tahu selanjutnya ya, sebetulnya seperti apa sih tantangan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia pada saat ini dalam program penempatan kerja ke luar negeri. Ya, baik. Sebelumnya sebelum saya mulai jawabannya, saya boleh mengucapkan terima kasih dulu kepada Dinas Kota Magelang atas terselenggaranya kegiatan ini ya, dan atas undangannya kepada Ibu Kadis di acara Job Fair 2026 Kota Magelang meraih peluang menuju karir masa depan. Ya, menurut saya kegiatan ini sebelum saya jawab ya Mbak, saya ada Ibu, mari silakan. jadi kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang menurut saya benar-benar sangat dibutuhkan ya, khususnya untuk generasi muda-muda nih, adik-adik yang baru lulus, baik lulus kuliah, lulus SMK, yang menjadi PR-PR di rumah nih, yang masih bingung mau melamar kerja di mana atau masih menganggur di rumah. Ini ibunya pasti keluarganya udah sumpah deh ngelihat tiap hari kalian cuma kerjanya nyekrol HP aja. Nah ini dengan kegiatan seperti ini, job fair dan lain-lain ya, informasi peluang kerja itu benar-benar sangat dibutuhkan, dan kalian adik-adik yang baru lulus atau para pencari kerja khususnya itu harus giat ya untuk mendapatkan informasi ini. Nah, dengan dibukanya acara ini mengundang baik dari memberikan lowongan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Jadi saya di sini antusias ya, saya juga benar-benar nggak ekspektasi saya terlalu wah keren nih Kota Magelang, meskipun kalau yang keluar negerinya di data penempatan itu memang masih kecil sedikit ya Kota Magelang ya, masih mending Kabupaten Magelang jumlah penempatan ke luar negerinya. Tapi dengan adanya kegiatan ini mungkin adik-adik ini bisa mengenal, kemudian bisa open mind ya, maksudnya dibuka wawasan pikirannya bahwa bekerja nggak apa-apa sih kalau memang kesempatan bekerja di dalam negeri ini belum dapat, masih ada kesempatan kerja di luar negeri mungkin yang lebih istilahnya lebih menantang ya. Jadi kalian seharusnya itu jangan, tadi sepintas waktu acara dengan Dr. Susi tadi kan ditanya, ini kebetulan lulusan dari SMK Kristen ya tadi ya, kemudian SMK Negeri 2 dan SMK mana tadi nih Mas? Nah itu tadi kan sempat ditanya siapa yang mau kerja ke luar negeri, cuman 2 tadi ya kayaknya. Siapa coba tadi? Ya mbaknya sama cowoknya gak ada malah. Wah ini PR nih, malah yang berani malah yang ceweknya ya. Nah jadi gini, memang tantangan ya kerja di luar negeri itu kalau informasi kita tidak menggali atau tidak familiar, tidak biasa kita dengar kok luar negeri itu kayaknya nggak mungkin, wah kejauhan, wah aku takut, belum lagi orang tua tidak menyetujui mungkin ya mungkin jangan jauh-jauh kerja, ngapain jauh-jauh di sini yang banyak ya kan, pasti daerah Solo kemudian Kota Magelang waktu saya pemetaan itu memang saya dengarnya mesti mendapatkan kayak gitu Mbak, terutama dari orang tua. Kecuali orang anaknya satu ya, apalagi anaknya satu nggak boleh kemana-mana. Ya betul. Padahal ternyata kesempatan kerja di luar negeri itu sangat besar ya. Belum lagi daya tariknya adalah mengenai gajinya ya. Karena gajinya ada yang dolar ya, ada yang macam-macam ya, ada won, yen dan lain-lain ya. Cuman karena sayangnya minimnya informasi dan para adik-adik ini belum mau membuka wawasan untuk tekadnya, oh saya harus merubah kehidupan saya yang seperti ini saja menjadi kehidupan masa depan saya yang harus lebih maju, lebih baik lagi ya. Menurut saya adik-adik ini harus punya
bahwa kehidupan saya harus lebih baik daripada orang tua saya. Itu kuncinya itu aja. Kalau mau kalian niat itu pasti ada jalannya. Tapi kalau belum apa-apa kalian sudah males Menyerah duluan ya. Iya. Jadi kayak tertutup informasinya dan kalian kayak udah menjauhi. Padahal peluang-peluang yang bisa merubah nasib kalian menjadi lebih baik itu banyak sekali. Sangat banyak. Ya. Jadi untuk adik-adik ini saya tetap kasih semangat ya. Jadi jangan takut bekerja di luar negeri karena sekarang itu banyak pemerintah ya dengan peraturan-peraturan barunya lebih diperbarui lagi itu untuk menjamin keselamatan mereka selama bekerja sebelum, selama dan setelah pulang bekerja di luar negeri itu dengan aman. Jadi komplit sebetulnya ya. Itulah komplit. Hanya tinggal tekad dan niat mereka untuk merubah ini ya nasib mereka ya untuk menjadi lebih baik. Bahkan saya apresiasi bagi para pekerja migran yang sudah di luar negeri yang masih muda-muda yang khususnya belum menikah itu mereka malah bisa mengambil S1 sarjana di sana pendidikan secara online dan bekerja sambil dia mengambil sarjananya. Wah, itu nyata Bu Dewi. Dan saya ada yang begitu. Jadi bekerja di luar negeri, kuliahnya itu juga di luar negeri dengan mengakses beasiswa. Saya benar-benar apresiasi plus banget. Dan itu nyata. Iya, dan karena ijazah luar negeri itu kan tingkatnya internasional ya. Kalau ijazahnya Indonesia nih, kalau di luar negeri mohon maaf masih belum di ini. Oh, begitu ya. Bu Dewi, tapi penasaran ya dengan teman-teman yang di sebelah sana, kita tanya dulu kali ya. Kenapa mereka tertarik pengen ke luar negeri? Apa karena Malah para wanitanya nih yang berani keluar drama Korea atau apa nih? Dari mana? Namanya siapa? Apa? Namanya pengen ke Jepang atau Korea? Iya. Karena dia itu memperbaiki ekonomi keluarga yang Dewi. Sangat-sangat saya semangat jadi masa depan ya. Masa depan mereka sendiri. Orang tua itu pasti tidak akan membebani mereka. Raihlah masa depanmu sendiri. Iya. Yang pasti lebih baik daripada orang tua. Itu pasti udah bangga sekali. benar-benar sekali. Tapi banyak sekali penawaran kerja di luar negeri ternyata itu bohong atau ya tidak benar, tidak valid begitu ya. Nah ini bagaimana cara kita mengantisipasi modus penipuan online ya, cyber scamming? Karena belakangan ini melakukan penipuan kerja di luar negeri berbasis online seperti lowongan kerja scam atau judi online di kawasan Asia Tenggara. Ya, kita dengar di Kamboja, kemudian Myanmar dan Australia. Betul. Ada heboh. Iya, heboh banget ya. Sampai berkira juga. Betul. Bagaimana cara kita ya untuk tidak terjadi seperti itu dalam dari BPI? Kebetulan di Kementerian Pendidikan dan Kerja Negara Indonesia sekarang kan ada Direktorat Cyber Perlindungan Pekerja Negara Indonesia. Di sana juga jadi tugasnya yang di pusat mereka mengawasi yang medsos ya di digital itu untuk penawaran kerja-kerja yang penipuan ya. Jadi memang banyak sekali itu sumber ya karena mereka melihat peluang potensi anak-anak muda atau orang-orang pencari kerja yang masih buta informasi sehingga mereka memanfaatkan peluang dengan memberikan iklan-iklan di medsos komputer ya. Satu, proses cepat, kemudian biaya bahkan atau biaya murah,
kemudian pekerjaan dengan gaji fantastis, jobnya atau kerjanya juga jabatannya wow ya, ternyata semuanya palsu ya, atas teknik aja. Nah itu banyak mbak korban yang memang pengaduan, dan kemudian yang kita di ya yang kami kalau di kantor pengaduan itu mulai dari tidak secara material aja uang ya, mulai dari minimal uang juta sampai dengan sedih deh kalau dengar ya anak penipuan itu, apalagi kalau yang sampai sudah dengan berangkat ya, contohnya yang diberita itu ya, akhirnya apalagi sampai terlibat TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jadi ada yang dipulangkan kondisi ginjalnya tinggal satu, ada yang selalu ya, hanya karena ini di medsos itu mbak awalnya, tapi karena iklannya itu sangat menggiurkan sih, saya juga mungkin kalau saya awal-awal dan posisi kita di mana kita pengangguran ya, pengangguran pengennya cepat kerja, cepat dapat duit, cepat berangkat. Nah ini melihat wah ini bahkan tidak cuma yang itu aja, sampai yang seumuran karena udah bukan masa produktif ya, 40 tahun ke atas itu pun yang tipu-tipuan juga banyak karena apalagi anak-anak generasi hari ini kan sangat dekat dengan gawai ya gitu ya, informasinya semakin cepat. Jadi sebetulnya untuk lowongan kerja luar negeri itu ya, sebetulnya kita kan dari pemerintah sudah ada webnya ya, jadi tingkat kami di kp2.id di situ semua lowongan kerja luar negeri yang terdaftar ya, yang secara resmi terdaftar melalui P3MI atau PTIA, perusahaan penempatan kerja migran itu yang mereka yang sudah benar-benar mempunyai surat izin rekrut ya, CO-nya juga jelas, 2MI-nya, surat izinnya, itu mereka juga memberi lowongan kerja di berbagai negara. Kalian bisa menghubungi membuat webnya kp2i.go.id. Oke, jadi sebetulnya ada jalur-jalur resmi yang bisa kita tempuh ya untuk mendapatkan pekerjaan yang nyaman dan beraman. Pulang-pulang jadi sudah ada. Amin ya. Jangan kehilangan ginjal maksudnya. Iya, Bu. Tapi Bu Dewi, kita sadari bahwa informasi tentang pekerjaan di luar negeri itu kan terkadang sangat terbatas, bahkan tidak merata hingga ke teman-teman kita yang berada di pelosok gitu ya. Karena tidak meratanya itu sehingga terkadang memotong jalur birokrasi. Inginnya seperti itu. Kemudian pakai calon ini sebenarnya pakai calon gimana Bu? Hukumnya, waduh. Masih banyak ya, apalagi yang sektornya informal ya, kalau makannya, jadi masih banyak di kampung-kampung atau di desa-desa para calon-calon itu yang masih gitu ya. Tapi saya lihat sekarang udah sangat berkurang semenjak adanya informasi yang jelas diterima ya, kemudian dari pemerintah desa yang kan ini ya, kecil itu pemerintah desa ya, jadi bisa mensosialisasikan bahwa mendaftar kerja luar negeri itu melalui sistem P2MI itu sudah secara gampang banget, secara mandiri, tanpa calo, kemudian transparan semuanya dan terkait biaya-biaya. Kalaupun harus melalui P3MI atau perusahaan penempatan, mereka tinggal memilih PT atau P3MI mana yang mereka hubungi, karena mengenai jobnya, persyaratannya, biayanya, berapa lama pelatihannya. Jadi sebetulnya sangat jelas ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini ketika menggunakan handphone-nya tidak hanya buat scroll-scroll mobil saja ya. Setelah bisa Ya, kita juga ada pelayanan baru ya. Hanya kebetulan kalau di Magelang ini baru ada di MPP Magelang. Ya kita hadir. Kita ada berapa ya slide-nya coba. Oke, next. Saya pilih 18 ya. Wilayah kerja dari Jakarta dari Kabupaten dari selanjutnya mas. Selanjutnya ASP ada
jauh-jauh ngurus paspor, ngurus ini, kesehatan, KTP, dan lain-lain. Jadi di NPP itu pemerintah sudah memikirkan bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik pada adik-adik atau para pencari kerja ini agar mudah prosesnya. Jadi kita berkumpul bersama, bersinergi bersama untuk memberikan pelayanan pada para pencari kerja. Oke, nah ini terhadap orang-orang yang ingin berangkat ke luar negeri masih bertanya-tanya bagaimana kita mendapatkan modal, begitu ya. Kalau mau usaha di dalam negeri kan harus butuh modal kan di sana. Ini mereka mau berangkat juga butuh modal, beli tiket pesawatnya dan lain sebagainya. Sebetulnya bagaimana nih Bu pelindungan dari BPN 3M ini secara finansial untuk mengatasi kedatangan hutang? Karena tidak sedikit ya para pekerja migran atau mereka yang ingin ke luar negeri itu harus berhutang dulu untuk berangkat. Ada nggak sih kayak kredit usaha rakyat khusus mereka yang informasinya? Baik, itu memang salah satu kendalanya para pencari itu takut ke luar negeri. Biayanya pengunjung itu minta orang tua atau pinjam siapa atau jual sawah atau jual apa itu ya betul. Memang menjadi salah satu PR ya memang, tapi memang ada beberapa biaya penempatan. Maka dari itu karena sekarang semuanya sudah bisa secara di sendiri tanpa harus pihak ketiga ya untuk menguruskan dokumen-dokumennya ini ya, kayak pembuatan paspor, KCP. Sebetulnya kalau kalian memang niat melakukannya semua sendiri tanpa harus lewat perantara atau yang menguruskan jasa menguruskannya ini loh. Kadang-kadang kan baik dari ya lembaga pendidikan atau apa itu jadi biayanya bertambahnya di situ. Sedangkan kalau secara sendiri mungkin sebenarnya bisa sih ya, dan pemerintah sebetulnya punya program kur sebenarnya. Tetapi kur itu tidak segampang, ada beberapa persyaratannya gitu. Jadi karena kalau kemarin pernah program kur itu jalan dari BNI untuk penempatan GPG Korea. Itu terhenti karena ternyata banyak pekerja migrannya yang tidak mau membayar. Jadi diberikan bantuan tidak mau nyarukan gitu ya istilahnya. Terus, nah kemudian setelah itu diatur ulang regulasinya, peraturannya. Ada lagi slide tentang kurmas. Oke, slide tentang kurmas. Komponen biaya. Oke, ini slide tentang kur gitu. Sebelumnya kredit usaha rakyat Ya, jadi kur itu dengan bunga sebesar 6% ya. Tapi kalau saya plafon, saya nggak berani ngomong plafon ya. Sudah ada plafonnya, tapi kok terlalu mulu karena memang persyaratannya kan hanya untuk biaya penempatan, proses biaya penempatan. Jadi apa saja selama proses penempatan itu yang dibutuhkan, biayanya berapa kan sudah ada estimasi. Mulai dari modal sekolah, biaya paspor, visa, kemudian apalagi dokumen lainnya itu sudah ada range-nya berapa. Jadi nggak bisa, saya utang untuk 100 juta bisa enggak? Itu ya enggak. Kalau bisa saya juga mau. Karena sekarang semakin, selanjutnya coba Mas. Oke, next. Jadi ada beberapa poin ya untuk biaya-biaya yang di cover ya. Nah, ini persyaratannya nomor 1 pasti sudah memiliki NIK ya, pasti. Karena menjadi PMI kan harus 18 tahun ke atasnya, minimal 18 tahun, kemudian terdaftar sebagai PMI Sisco ya. Kalian melamar secara mandiri, bisa juga melalui P3MI ya di Sisco. Kemudian nanti dari Sisco kan sudah ada elektronik kartu pekerja migran. Nah, itu kuncinya. Bank akan memverifikasi dan akan kemudian dilihat lagi dokumennya, kebutuhannya apa. Kalian pasti akan diverifikasi oleh bank, kemudian kelengkapannya apa saja. Kalau sudah ada
Oke, Anwar. Next. Sebenarnya kalau ada dari pihak perbankan saya juga penasaran karena memang untuk kur ini kan belum banyak yang berhasil ya Mbak, kecuali yang melalui P3MI ya itu sudah terbukti banyak dibantu. Tapi kalau yang untuk penempatan mandiri itu memang belum, masih harus melalui P3MI baru kur menyetujui karena ada yang bertanggung jawab kan sih ya. Nah itu jadi setelah permohonan kepada bank yang dituju, kemudian dianalisis, kemudian kalau ditolak ya ada suratnya, kalau diterima ya ada suratnya, kemudian kalau oke penandatanganan perjanjian kreditnya, kemudian kalau sudah ya langsung ada pencairan. Oke, jadi sebenarnya dukungan pemerintah terhadap pekerja migran di Indonesia itu Betul Mbak, sangat besar juga. Ya, ini sebetulnya adik-adik ini saya tuh gemes sebetulnya ya. Jadi umpama saya muda Mbak, saya juga nggak di Indonesia. Pengen berkarir di luar negeri Ya, gitu ya. ya karena ya peluang ini baru masifnya kan sekarang, ya kan? Jadi baru banyak itu coba Anda itu 20 tahun lalu itu mungkin saya sudah Dan sampai ke negeri orang begitu ya. Bu, sebetulnya selain kita tadi itu butuh uang untuk berangkat ya, meskipun sudah ada fasilitas kur juga ya, berarti yang penyalurannya atau penempatannya resmi begitu. Nah, apa saja sih yang perlu kita persiapkan ketika kita akan berangkat ke luar negeri? Persiapannya kayak persyaratan pastinya ya. Oke. Di awal kayaknya. Di awal-awal ya, atau mulai di akhir ya? Next, coba lagi Ke atas kayaknya. ke atas ya. Karena kita juga cara ingin memberikan kesiapan bagi para calon PMI mulai dari Jelas administrasi kesehatan juga. Ialah satu, usia minimal 18 tahun. Dua, memiliki kompetensi. Nah, ini kompetensi ini menjadi tantangan ya. Tantangan nomor satu sih. Jadi memang lowongan bekerja di luar negeri kalau kalian hanya bermodalkan ijazah saja. Kalau yang SMK itu masih ini ya, tapi kalau yang SMA harus, kalau SMK kan ada jurusan teknik mesin ya, boga ya, itu masih bisa match sama lowongan yang tersedia di luar negeri. Tapi kalau yang SMA atau belum ada jurusan yang skill ya, kompetensi itu memang harus punya minimal ikut BLK. Dengan cara ikut BLK ya dari pemerintah, kita tuh jangan pikir aku besar modalnya aku kudu les bahasa aja 7 juta, harus les apa lagi ini skill ini umpama apa berapa juta. Nah padahal sebetulnya selain yang berbayar dari pihak swasta, tapi kan dari pemerintah juga ada toh yang dari Balai Latihan Kerja BLK, terus Balai Besar Pelatihan Vokasi itu ya. Jadi teman-teman itu adik-adik terutama carilah informasi yang buat upgrade diri agar memiliki kompetensi. Kalau kamu punya sertifikat kompetensi, mas kamu kemana aja tuh udah langsung diterima ya Bu ya. Iya, karena salah satu syaratnya ke luar negeri harus punya kompetensi. Jadi disertifikatkan kemampuan kita. Betul. Sedangkan yang di level ini aja ya, rendah ya, itu sudah uji kompetensinya sudah pasti BNSP. Itu ya salah satu penempatannya. Siap Bu Dewi. Kalau kita lihat dari slide yang ini mekanisme mengadu ya. Sebetulnya juga pemerintah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada pekerja migran ya di sana. Dan bagaimana ketika kita sudah menjadi pekerja migran, bekerja di luar negeri, kita mengalami suatu kasus ya atau kejadian yang tidak mengenakan kita, di mana kita harus mengadu, bagaimana mekanismenya? Ya, salah satunya jadi pengaduan itu ada 2 macam ya, secara langsung atau tatap muka atau secara pengaduan secara online. Maka dari itu sebelum berangkat itu kita kan ada OPP ya, orientasi pra pemberangkatan, di mana di situ juga kalian akan diberitahu bekal ketika menghadapi masalah di luar negeri itu apa yang harus saya lakukan.
Dan kalian juga harus tahu peran-peran dari perwakilan negara ya yang ada di luar negeri, KBRI ataupun KJRI. Mereka di sana hadir untuk melindungi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri juga. Maka dari itu informasi untuk pengaduan ini ada ya, data Boleh langsung ya Bu ya. ya. Jadi kalaupun seumpama contohnya ada kasus seperti kemarin, saya lupa kabupatennya. Dia itu kerja di daerah Middle East ya, Timur Tengah ya, saya lupa negaranya. Tapi karena dekat dengan yang sedang perang, ya, dekat dengan Iran, dekat dengan, kemudian negaranya itu hanya dilewatin oleh bomnya saja, nggak dilewatin, tapi dia sudah stres berat, ya, karena dia takut, aku mati, kena bom. Baru 7 bulan bekerja. Nah, kemudian dia mengadulah kepada keluarganya, minta tolong kakaknya, nangis, aku minta pulang, ini bumi ngeri gitu dan lain-lain. Nah, yang saya apresiasi ya, jadi kakaknya itu langkahnya sudah benar, ya, tidak bingung. Waduh ini. Malah biasanya kalau zaman sekarang tanya itu medsos, gimana lur gitu. Ini di sini tanya nggak? Atau kebiasaan curhat di AI mungkin ini. Ada Gemini ya sekarang dari teman kita. Nah itu kemudian kakaknya itu langsung bisa ke dinas tenaga kerja setempat ya, kita tuh hadir, semua negara itu sudah hadir ya, udah komplit. Kalau kalian sudah aware ya, oh iya saya harus kesini. Nah maka dari itu saya selalu menyarankan ketika berangkat ke luar negeri, dokumen minimal paspor yang dipunya itu keluarga pun harus punya apanya ya, arsip ya betul. Jadi ada bukti-bukti bahwa kalian itu sedang bekerja di luar negeri, minimal paspor, baik lagi kalau komplit ada dokumen lainnya. Jadi ketika sesuatu terjadi, keluarga bisa membawa dokumen bukti kalian ke luar negeri, melapor pada bisa dinas setempat, kita juga secara langsung di krisis center pengaduan atau secara online bisa. Jadi dengan apa ya, itu jadi prosesnya bisa cepat, proses penanganannya kasus itu bisa cepat. Kalau semua dokumennya sudah lengkap, mudah dicari, ditindaklanjuti. Kadang kalau misalnya dokumennya tidak lengkap, jadi terkesan ada kelambatan pelayanan. Betulnya itu karena belum lengkap saja. Ya, apalagi yang berangkatnya secara ilegal. Ini agak susah dan ceritanya sudah banyak ya, mungkin dinas juga tahu lah kisah-kisah sedih pekerja-pekerja ilegal. Betul. Siap. Nah, tadi kalau kita sudah mempersiapkan mental, modal berangkat, kesiapan keterampilan kita ya, sebetulnya ada nggak sih program pensiun gitu ya, pensiun kemudian biar bisa jadi juragan. Pensiunnya maksudnya dari pekerja migran, pulang dari sana tidak kembali lagi ke negeri orang, kemudian mengabdi sepenuhnya di Indonesia dengan modal yang ada. Ya, jadi harapannya pemerintah pun gitu ya, nggak pernah ada yang nyuruh sana pergi kerja luar negeri selama-lamanya, nunggu supir baru pulang, nggak ada, nggak pernah nyuruh gitu ya. Jadi memang fenomena yang terjadi kerja di Hong Kong, Taiwan khususnya yang rumah tangga ya, itu bekerja lebih dari 10 tahun, meninggalkan anaknya bayi sampai pulang kalau anaknya sudah mau nikah. Ya, jadi kadang-kadang itu saya juga sedih. Saya kalau OPP saya sampai tanya, siapa yang punya cita-cita jadi PMI seumur hidup? Saya tanya itu. Oh enggak, tapi masa kerja bisa 12 tahun, 18 tahun di luar negeri. Nah, sedangkan pemerintah mengharapkan semua peluang kerja yang di luar negeri itu kalian manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa mencari modal, kemudian membuka lapangan usaha sendiri. Ya, maka dari itu pemerintah bersinergi dengan dinas UMKM ya, termasuk dinas tenaga kerja juga untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk teman-teman ya. Nah itu
dari pemerintah desa ya, nama kepala desanya itu giat mencari informasi yang ada di kita, baik di dinas literasi, dinas tenaga kerja, di BP3 ini itu ada pelatihan-pelatihan yang gratis diberikan untuk kewirausahaan. Jadi sesuai slogannya berangkat migran pulang juragan itu, jadi harusnya itu diterapkan. Oke. Nah, Jadi cuman posisi waktu iya mbak, cuman ada beberapa PNI dengan gaya hidup sudah jadi artis di sana. Nah ini yang agak repot. Nah sehingga kebiasaan hidup mewah di luar negeri itu terbawa, sehingga ketika dia pulang ke kampung, ke desanya itu kayak habis uangnya, dan kemudian dia nggak betah, balik lagi dan lain-lain. Itulah kendalanya kita memberikan apa ya, literasi keuangan, terus membuka wawasan bahwa kamu nggak mungkin selamanya bekerja di luar negeri. siap. Jadi meskipun kita ke luar negeri, kita harus kembali. Betul. Ya. Bali itu kalau bisa bermanfaat membuka lapangan kerja minimal, bermanfaat bisa tetangga sekitar menjadi tenaga kerja. Iya, betul sekali. Nah itu penting. Di Magelang juga sudah banyak sekali. Ini tetangga-tetangga sekitar saya itu juga ada yang berangkat ke Korea, kemudian ke Jepang. Setelah 4 tahun mereka pulang ke Indonesia, ada yang bikin rental mobil, ada yang juga depan rumah saya itu bikin peternakan kayak petelur. Iya banyak. Iya, jadi Korea, apalagi di Patin. iya, jadi itu udah pensiun ke PMI, sekarang jadi juragan di negeri sendiri. Iya, Gitu ya. bisa menyerap tenaga kerja di lingkungan terdekat ya. Betul sekali, Ibu. Harapan maksudnya. Sepertinya kita perlu kembali ke sana, Ibu. Oke. Iya, mungkin teman-teman yang ada di sini mau bertanya-tanya, mau ketemu langsung dengan Ibu Dewi. Kalian bisa bertanya-tanya sepuasnya gitu ya, tentang bagaimana peluang-peluang yang ada di luar negeri yang bisa kalian dapatkan. Mungkin untuk mencari kerja juga boleh loh, kita bertanya-tanya ya Bu ya. Ya, jadi harapan dari kegiatan Jepang ini memberikan sesi talkshow itu adalah untuk memberikan wawasan baru kepada teman-teman semua, bahwa kalau kita mau kerja banyak sekali tahapan dan kesiapan yang harus kita lakukan, Bu ya. Oke, ini sesaat lagi sesi talkshow-nya akan kita akhiri. Mungkin agak kecil, boleh bisa menampilkan alamat medsos? Boleh ditampilkan alamat medsos sama membutuhkan informasi lebih detail mengenai lowongan kerja dan lain-lain. Kalau bisa di depan juga kan saya bawa brosur ya. Siap Ibu. Iya. Iya, teman-teman. Luar biasa sekali ya, beruntung sekali hari ini bisa ketemu Bu Dewi yang bisa memberikan begitu banyak wawasan tentang bagaimana yang mengambil peluang kerja di luar negeri. Oke. Itu ya ada alamat medsos kita. Jadi kalau kalian punya ide dan lain-lain bisa mendapatkan informasi dan bertanya langsung pada kita. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu, 24 jam. Jadi mendapatkan informasi yang pasti, jelas dan bersih ya dari pemerintah. Jadi kalian nggak ragu lagi, oh ini scamming atau bukan gitu ya. Bu, terakhir untuk sesi kita pada siang hari ini sudah menjelang sore ternyata. Saya ya Bu ya, seru sih ngobrolin peluang-peluang luar negeri juga ya Bu. Apa pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk teman-teman kita yang sudah mempersiapkan diri nanti akan menjemput mimpi-mimpi mereka baik di luar negeri maupun di negaranya sendiri? Apa sih harapan saya seperti kayak tadi di awal ya, ini khususnya warga kota Magelang, adik-adik ini khususnya tunas bangsa loh kalian. Sebagai tunas bangsa kalian punya kewajiban dan tanggung jawab yang harusnya kalian itu bangga ya. Jadi harus punya misi, kalian kehidupan saya, masa depan saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Itu harus punya.
punya tekad juga, saya harus membuka peluang bahwa saya tidak harus ketika orang tua contohnya maaf orang tua kerjanya ini ya sudah aku mau orang tua aja kerjanya ini atau bapakku kok dapat waris dari bapakku ya bisa aku santai jangan kayak gitu rugi jangan buang waktu apalagi kalian tahu kan di medsos belum tahun 2030 ketika krisis ekonomi dunia melanda berat lagi makanya selagi ada waktu gunakan kesempatan kalian untuk meraih masa depan kalian lebih baik dari sekarang itu harapan saya khususnya kepada adik dan para peserta ya dan jangan lupa selalu menghubungi informasi-informasi dan kantor pemerintah terdekat kalian ada dinas tenaga kerja yang menyediakan lapangan lowongan ini ya joker ini kemudian keluar negeri pun ada secara resmi informasinya jadi jangan bermalas-malas dengan sekolah itu jangan malas dan tetap semangat dan bermain sama harus sekali karena nggak harus di dalam negeri saja saya hanya bersandar pada orang tua saya harus punya tekad ya masa depan saya harus lebih baik harus lebih baik. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewi. Terima kasih Ibu telah hadir bersama kami. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang masih sekolah ini mempersiapkan dirinya lebih matang ya, supaya nanti benar-benar ketika mau bekerja luar negeri semuanya sudah ready. Oke, demikian tadi talkshow kita pada hari ini dan mudah-mudahan acara hari ini dapat memberikan wawasan baru kepada kita semuanya dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Mari kita tutup dengan memperhatikan juga bersama-sama kerja luar negeri aman. Mana ini suaranya? Kita ulang sekali lagi Bu ya. Oke, stay tune ya. Kerja luar negeri aman. yuk ya kerja luar negeri aman Pulang bawa pengalaman. pulang bawa pengalaman Menjadi migran pintar. Pulang jadi juragan.